Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 212410103020 dari kelas Algo 2E. Baik, pada video kali ini saya ingin mereview mengenai hasil tugas untuk membuat sebuah algoritma segitiga rekursif. Baik, langsung saja pada slide kedua. Di slide kedua ini saya meletakkan sebuah keseluruhan dari kode program yang telah saya buat atau yang akan nanti kita jalankan. Oke, langsung saja kita ke overview mengenai kodenya. Baik, overview yang pertama, pada program kita ini kita menggunakan sebuah function def, yang mana function def ini kita buat rekursif nantinya. Dengan function def ini memiliki parameter antara lain yaitu canvas, level, curve level, panjang, titik A, dan sudut sama dengan 0. Nah, nantinya sudut akan didefinisikan dari awal yaitu 0. Yang kedua, ada variabel dir dengan nilai di dalamnya yaitu -1 ketika curve levelnya itu waktu di modulus itu sama dengan 0. Nah, jika tidak 0 maka dir itu direction ini bernilai 1. Jadi jika level yang diproses, maksudnya itu jadi jika level yang diproses nanti itu bernilai sebuah angka ganjil, segitiga gambaran segitiganya itu akan menghadap ke atas. Nah, namun jika levelnya itu bernilai genap, maka segitiga itu akan tergambar berbanding terbalik dari yang awal tadi, yaitu segitiga akan menghadap ke bawah. Ketiga, terdapat beberapa variabel yaitu AX, AY, BX, BY, CX, CY, yang mana AX, AY ini menyimpan nilai dari titik A 0 dan titik A1. Nah, dan untuk BX, BY, CX, CY itu dia itu menyimpan modul untuk mendefinisikan rumus yang digunakan dalam penentuan titik-titiknya yang akan digunakan untuk membuat sebuah segitiganya. Nah, yang keempat itu terdapat statement yang digunakan dalam mengidentifikasi segitiga yang digambarkan secara rekursif. Nah, disinilah nanti yang dinamakan rekursif. Rekursif adalah memanggil sebuah function di dalam function tersebut. Nah, ini karena di sini functionnya itu function dari def gambar segitiga ini kita panggil lagi di dalam functionnya sendiri. Nah, itu dinamakan rekursif. Nah, dan di dalam setiap statement if ini terdapat sintaks readline, yang mana kita ketahui dari video kemarin juga telah dibahas. Untuk readline ini adalah untuk membentuk sebuah garisnya agar tergambar sebuah bentuk bidang yaitu segitiga. Nah, dan juga pemanggilan functionnya yang telah dibuat sebelumnya itu gambar segitiga. Baik, yang kedua, terdapat variabel input untuk memasukkan beberapa level penggambaran segitiga yang nantinya diinginkan oleh user. Nah, inputan itu kita convert ke dalam tipe data integer, karena di sini dideteksi bahwasanya level integer input, nantinya input yang awalnya berubah string nanti akan terconvert menjadi yang dari string itu terconvert menjadi integer. Nah, yang kedua ada variabel window, sama seperti kemarin, yaitu menampung metode tag internya. Nah, variabel canvas itu menyimpan size dari width dan height canvas windownya. Nah, di tugas kali ini saya menggunakan canvas size-nya itu bernilai width-nya itu 1000 dan height-nya itu 700. Setelah itu CNV pack kita cetak, dan yang terakhir terdapat yang terakhir itu memanggil function def lagi, gambar segitiga CNV level 1 panjang dan AX AY. Oke. Nah, dari program tersebut diharapkan bahwasanya outputnya nanti akan seperti ini. Nah, ketika segitiga ini
ketika user inputan itu menginginkan segitiga dengan level 1, maka dia menginginkan angka 1 ke dalam inputannya. Nah, nantinya program akan mencetak segitiga seperti ini, segitiga biasa. Dia akan mencetak segitiga biasa. Namun ketika user menginginkan segitiga level 2, dia menginginkan angka 2. Nah, nantinya segitiga level 2 ini tercetaknya segitiga lagi itu di antara setiap sisi dari ketiga sisi segitiga, yaitu di sisi kiri di bagian sini ya, dan sisi kanan dan juga sisi bawah. Nah, dia akan mencari tengah-tengahnya dan dia akan membentuk segitiganya seperti ini. Nah, berbeda lagi ketika nantinya dia itu menginginkan segitiga level 3, 4 dan seterusnya, maka jadinya akan seperti ini. Jika segitiga, maka dia akan membuat segitiga lagi di sisi segitiga yang selanjutnya. Yang awalnya ini satu, dia akan membuat segitiga di sini. Ini level 1 kan. Nah, dia akan membuat segitiga di sini. Berarti segitiga yang level 2 dia akan membuat segitiganya itu di sisi-sisi level di sisi-sisi level segitiga, di sisi-sisi segitiga level 1 maksudnya. Jadi segitiga level 2 itu tergambarkan di setiap sisi segitiga level 1. Begitu juga dengan level 3. Dia akan membuat atau menggambar atau membentuk sebuah segitiga itu di level 2, bukan di level 1, karena di level selanjutnya. Berarti segitiga level 3 akan terdapat di setiap sisi level 2. Jadi yang jika level 1 ini dia itu mencetak sebuah segitiga 3, yaitu di sisi kanan, kiri, bawah. Namun di sisi segitiga level 3 beda, dia hanya mencetak 2 di kanan atau kiri. Di sini juga kanan atau kiri, begitu. 4 juga sama seperti halnya yang 3, dia hanya mencetak 2. Dan ini nanti inputannya akan terus menerus sampai user itu menginginkannya berapa sampai berapa. Baik, mungkin kita langsung praktekkan ke demo, kita demokan ke programnya langsung. Baik, di sini ini bentuk programnya. Nah, untuk yang if sudut ini maksudnya begini, jika nantinya sudut tidak sama dengan 1, atau saat membuat segitiga itu selain di sisi 1, nah maka program akan membuat garis di sisi 2. Maka program akan membuat garis di sisi 2 dengan memanggil segitiga di sisi 2 pada level selanjutnya. Nah, sama juga di if sudut tidak sama dengan 2, itu jika sebuah sudut tidak sama dengan di sisi 2 saat membuat segitiga selain di sisi 2 itu, maka program akan membuat garis di sisi 1. Nah, dengan memanggil segitiga di sisi 1 pada level selanjutnya. Nah, dan ketika ada if sudut tidak sama dengan 3, itu tidak sudut segitiga tidak sama dengan di sisi 3 atau saat membuat segitiga itu selain di sisi 3, maka program akan membuat garis di sisi 3 dengan memanggil fungsinya segitiga di sisi 3 pada level selanjutnya. Nah, mungkin kita langsung saja demokan. Oke, kita masukkan level 1 yang pertama. Nah, ini dia akan membentuk segitiga biasa, yaitu segitiga di level 1. Berbeda dengan level 2. Kita coba lagi. 2. Nah, ini dia.
dia membuat segitiga di level selanjutnya. Berarti maksud dari di level selanjutnya dia akan membuat segitiga di setelah level 1 di antara sisi-sisi segitiga level 1. Kita coba lagi untuk level 3. Oke, ini level 3 tadi kan dalam penggambarannya itu akan terletak di sisi selanjutnya. Berarti di sisi selanjutnya segitiga level 2. Karena di sisi segitiga level 1 setiap sisinya itu mencetak segitiga level 2. Nah, di level 2 itu selanjutnya akan mencetak segitiga level 3. Nah, dan seterusnya di level 3 ini nantinya akan mencetak segitiga level 4 dan seterusnya lagi. Oke, kita coba saja. Misal 4. Ini. Dia akan menggambar terus 4 bahkan 5. Dia akan menggambar terus sampai kecil. Mungkin tidak akan terlihat, bahkan ketika terlalu nilai itu terlalu besar maka tidak akan terlihat. Nah, jadi begitu. Mungkin sekian dari review tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.